warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi sidna ilma wa syufa. Amin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Profesor Dr. Bapak Sutno selaku pembicara di pengajian sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, jemaah Masjid Ar-Rahim, Musyola Ar-Rahim, khususnya buat Ustadz Haji Amari dan jauh-jauh dari sektor 5 Bintaro yang khusus sebagai bintang tamu untuk menghadiri acara pengajian di sore hari ini. Juga kita doakan semoga Pak Haji Amari ini kemarin habis umroh, semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya, sore hari ini mari kita dengarkan bersama-sama uraian pengajian ini dengan judul tausiah buka bersama amalan abadi sampai negeri akhirat. Seperti diketahui bahwa negeri akhirat itu kayak apa? Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Profesor. Saya itu tahunnya itu negeri Indonesia, negeri Amerika itu. Ini kok ada negeri akhirat? Menarik kan? Dan lagi ini nanti akan dipandu disuting langsung YouTuber Fadlan. Ya, nanti akan menayangkan di YouTube. Ya, terima kasih Pak Fadlan yang telah menjuting kita semua ini. Mau nggak mau ini sudah menjadi kelas internasional ya, karena YouTube itu bisa dilihat di dunia lain. Kalau di sini ada negeri akhirat, nanti juga di dunia lain. Wakanda ya? Masuk Wakanda. Bapak dan Ibu semua, maka kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami setorkan kepada Bapak Profesor. Terima kasih. Pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salli wa sallim wa Muhammad amma ba'du. Wa ayyuhal hadirun ittaqwa haqqal tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib dan buka bersama Musyola Ar-Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja puji atas nikmat rahmat pada petang hari ini masih bisa mendengarkan surat maghrib berjamaah dan isya juga, dan ada tausiah dan buka bersama. Sungguh menjadi pahala yang berlimpah untuk kita semuanya, karena salah satu hadis mengatakan barang siapa yang memberikan makan buka maka pahalanya seperti orang buka itu sendiri. Ini tadi yang memberi buka Pak Hefta. Jadi kalau Hefta hari buka berarti bukanya double. Kalau puasanya dapat pahala, tapi memberikan sedekah tadi itu makanan yang kita untuk buka berarti 2 pahala puasa Pak kita dan keluarga. Alhamdulillah. Salam dan salam kita sanjungkan ke Nabi Agama Muhammad SAW yang memberikan risalah yang hak untuk kita semuanya. Semoga kita termasuk umat yang tercatat dari umat yang patuh, dan yang taat terhadap risalah ajarannya, sehingga kelak
tidak akan terlepas dari sahabat Nabi Muhammad SAW sudah tidak pun akhir Allah. Amin. Satu bagian pada malam ini karena sesepuh kita Pak Haji Amari dari Jakarta jauh-jauh, imam tetap Mushola Rahim. Alhamdulillah. Diganti dengan yang muda Pak ya. Dari Bintaro Pak. Dari Bintaro ya. Bintaro jauh-jauh dari Bintaro. Jadi sehat luar biasa, seusia beliau masih keliling sana keliling sini ya, umroh juga. Iya, umroh luar biasa. Masya Allah. Ya. Kita yang masih muda-muda, seperti Pak Islan masih muda, saya juga masih muda ya. Iya, kita masih muda Pak. Dibanding Pak Amari. Ya Pak Yunus, sudah 2 bulan baru nampak ini. Oh, berat umroh ya. Kalian ya Pak? Doakan kita semua bisa umroh rombongan Masjid Al-Rahim. Amin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, takmir memberikan judul pada tausiah malam ini, amalan abadi sampai negeri akhirat. Artinya amalan apa saja yang akan mengiringi kita semuanya sehingga kelak di yaumul akhir itu amalan itu masih bersama. Beberapa hal sudah kami sampaikan pada tausiah yang lalu. Hari ini mungkin melengkapi. Jadi kelompok pengajian ibu-ibu sebenarnya ini satu di antaranya sudah melaksanakan amal jariah, yaitu dengan mengadakan tadarusan online ya, itu termasuk amal jariah yang akan terus terbawa kelak di yaumul akhir ya. Ini salah satu manifestasi bahwa ibu-ibu di jamaah sudah melaksanakan amalan solehah untuk menuju ke akhirat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum nanti kita tanya jawab menunggu Isyak ya. Bahwa kalau kita ini bicara hidup bagi orang beriman, hidup itu mencakup 2 dimensi. Dimensi alam dunia ini yang sekarang kita laksanakan, kita wujudkan. Yang kedua, dimensi hidup di akhirat. Tadi kita katakan negeri akhirat. Jika kita hidup di alam dunia ini, ya, sungguh akan memberi kebahagiaan manakala iman dan tawakal itu stabil. Ya. Iman dan takwa kita stabil. Apapun situasi dan kondisinya, jika iman dan takwa itu stabil, maka bahagia yang batin. Ekonomi yang tidak menentu, ya, yang morat-marit, ya, bisa jadi buat orang stres, depresi. Tapi dengan iman dan takwa yang kokoh, tidak ada alasan untuk mengatakan stres dan depresi, karena Allah pasti akan memperhatikan terhadap apa yang terjadi pada kita masing-masing. Orang yang kaya dengan kekayaan yang melimpah ruah, ya, kalau dia memanfaatkannya untuk beragama, maka dia juga tidak risau, tidak sedih karena yaumul hisab itu berat sekali. Artinya manfaat dari harta yang dimiliki juga bisa diberikan untuk bagian miskin dan kaum duafa atau yatim piatu. Jadi nggak ada alasan bagi orang beriman bertakwa untuk sedih atau susah. Ya. Jadi istilahnya tetap istiqomah ibadah dan qanaah, ya, qanaah. Jadi yang penting. Ada seorang hamba yang hidupnya nelongso, ya. Kemudian dia rajin sholat, rajin ibadah. Ketika tiba-tiba diberi kelonggaran rezeki, justru sholatnya ibadahnya ditinggal, lalai, ya.
Nah ini cobaan dalam hidup itu. Sedangkan apa yang kita nikmati, apa yang kita terima, semua datang dari Allah. Jangan sampai berlaku hukum Allah istidraj, artinya engkau diberi keriangan, kesukaan, kegembiraan, macam-macam, yang nganggur jadi tidak nganggur, yang putus kerja jadi kerja lagi, dapat penghasilan, tapi lupa dengan berbagai alasan, hingga lalai dengan ibadahnya. Hukum istidraj akan mengatakan bahwa kesenangan itu akan terus ulur terus, tapi ketika saatnya akan ditarik dan kita akan langsung kembali. Maka Quran akan la insakatum la zidanakum wa in kafartum in ana biyasadin, atau fadkurun azkurkum waskuruni wala takfurun, ingatlah padaku, aku ingin ingat padamu, janganlah kufur, karena sesungguhnya kekurangan itu akan membawa bencana. Itu yang boleh saya sampaikan. Maka apa saja hal-hal yang tentang ini perlu jamaah pahami ya. Dalam saya tulis ringkas ini, jangan hanya cuma tausiah atau ringkas, tapi bisa dielaborasi kepada hal-hal yang Bapak Ibu mungkin belum jelas ya. Yang pertama adalah sholat fardu. Banyak orang sangat menyebarkan dengan sholat fardunya. Sholat fardu yang dilalaikan ini akan berdampak terhadap amal ibadah kita yang lain. Bahkan Nabi berkata dalam hadis yang sahih, inna awwalu yuhasabu bi abdi yaumil qiyamah bi sholatuhu ya. Jadi di yaumul qiyamah nanti semua akan merasakan yaumul qiyamah, kita semuanya Ibu ya. Nah ketika yaumul qiyamah itu ketika dibawa ke padang mahsyar, yang bisa pertama adalah sholatnya. Catatan sholatnya dari roket at itu gimana sholatnya? Sholat fardu ya, sholat fardu ini. Ketika sholat fardunya bagus, maka dia menjadi orang beruntung ya. Lanjut artinya apa? Di yaumul bas itu adalah hari di mana semua yang mati ini dibangkitkan, yaumul bas ya, dengan trompet ya, malaikat Israfil. Yaumul bas, kebangkitan. Kemudian menuju yaumul mahsyar, hari di bawah semua manusia kumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah satu kawasan luas, ibaratnya seperti di padang Arafah kalau orang sudah pergi haji atau umroh, yang luasnya mampu menampung di akhir zaman kira-kira umat manusia itu menjadi sekitar hampir 50 miliar manusia kumpul jadi satu semua. Coba kita bayangkan Ibu, 50 miliar kumpul di padang mahsyar, jarak matahari yang betul dekat ya, sehingga semua berkeringat sampai keringat itu menjadi air yang akan membanjiri kita semuanya ya. Maka sholatnya yang disab nama yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab yang ketiga. Yaumul hisab berarti bisa dihitung sholatnya fardu, oh bagus, dia beruntung. Kalau sholat fardunya kurang bagus, maka cobalah tengoklah kata Allah, umatmu apakah melakukan sholat sunnah, rawatibnya ya, qobliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya, sholat suruhnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, tarawihnya, semua itu sunnah-sunnah itu dikumpulkan. Kira-kira bisa nggak menutup keburukan dari sholat fardunya tadi itu? Jika bisa, maka dia akan menjadi orang beruntung. Namun jika sholat sunnahnya seperti yang sudah lihat, habis tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada doa, langsung pergi ya, nggak ada ba'diyahnya, nggak ada kubliyahnya. Ini ciri-ciri bahwa sholatnya sembrono. Nah sholat yang sembrono ini akan memberatkan yaumul hisab. Hisab nanti akan berat kan? Jadi sekali lagi sholat ini awal dihisab. Jika sholatnya bagus, maka amal lain direken bagus. Nah ini loh. Jika sholatnya buruk, amal lain direken buruk. Nah
sholat itu elek, kemudian amal yang lain, ya. Jadi ini saya ulang ya. Jika sholatnya baik, amalnya pasti baik. Karena dia paham arti sholat fardu itu. Jika sholat fardunya buruk, ya, maka pasti amalnya buruk. Orang yang fardu saja lalai, apalagi yang sunah-sunah gitu. Jadi pasti sudah tentang Allahnya. Maka jamaah di sini sudah 2 bulan lebih ini ada latihan wudhu yang benar, sholat yang benar, ya, dengan peragawannya Pak Ita itu sangat bagus ya. Yang pertama ya, jadi sholat, perhatikan sholatnya. Yang kedua, tadarus Quran, syukur bisa mentadaburi. Mungkin ibu-ibu ditingkatkan tidak hanya tadarus, tapi bagaimana mentadaburi Al-Quran, ya, sehingga paham hukum zakat, hukum infak, hukum sedekah, hukum nikah, ya, hukum akikah, macam-macam dapat digali dari substansi Al-Quran itu sendiri. Kita ada Al-Quran. Nah, kemudian menghitung dengan benar zakat mal yang akan dibayarkan kepada 8 asnaf, ya, surat Al-Baqarah 60, ya. Ada ibu yang belum paham, mungkin 8 asnaf itu apa? Ya, nah ini kita nanti bisa panjang lebar ya. Jadi 8 asnaf itu yang wajib berhak untuk menunaikan zakat. Suatu hari ada seorang ibu, Pak Ustaz, saya sudah menyampaikan zakat saya kepada panti asuhan. Yatim piatu, nggak boleh. Zakat tidak boleh disalurkan pada anak yatim, ya. Karena innama shadaqatu lil fuqara, pertama fuqara. Yang dua wal masaki, ya. Wa ambil zakat boleh Pak. Ambil zakat itu boleh, menerima zakat. Ya. Wa umalah mu'alaf qulubuhum, mu'alaf orang mu'alaf, ya. Wa birikob itu pada budak. Horimin itu yang keenam itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan agama Islam tapi kekurangan bekal, musafir, ya, seperti itu. Kalau bekal dalam berdakwah itu wajib dizakati. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir yang berapa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu betul-betul yang musafir. Contohnya misalnya Pak Wandi sama kita sekarang ke mana? Amerika 4 bulan. Dia dakwah di sana dengan teman-temannya, ya. Nah, kemudian di sana mungkin kehabisan bekal, maka orang-orang Afrika sana boleh memberikan jasa pada Pak Wandi untuk bisa pulang ke Indonesia. Semoga tidak kekurangan Pak Wandi, amin ya. Kasihan tamu-tamu kita ini, ya. Ya. Jadi kemudian yang keempat, selalu menunaikan sedekah dan infak secara harian. Nah ini, jadi kita kalau ke masjid pagi subuh itu yang terbaik infak sedekah itu. Ketika waktu fajar kita ke masjid bawa uang 1.000, 2.000, 10.000, ya. Tapi konsisten, ya. Kita cemplungin kotak, ini nggak ada kotak, ya, nggak ada kotak karena sudah cukup, ya. Kotak masih nggak ada di, ya. Tapi harus rutin, konsisten, ya. 10.000 terus, 2.000 terus, nggak usah maksa, semampunya, ya. Itu termasuk amal jariah, ya. Kemudian yang kelima, wakaf. Ada istilah yang baru sekarang, jiswah. Jadi zakat, infak dan wakaf. Nah ini semua menjadi amal jariah kita. Seperti halnya misalnya musola ini dibangun oleh Pak Sidarjono dan keluarganya yang begitu istimewa, ya, dengan sarana fasilitasnya dihajatkan untuk umum seperti kita ini terus mengalir terus jariahnya ini. Maaf meskipun nanti Pak Kajono, Bu Kajono itu sudah nggak ada, ya, karena Allah sudah memanggil. Ini amal jariah akan terus dikirimkan ke milik musolanya di Wakafan ini untuk kemaslahatan umat. Ya. Acara-acara ini terbangun juga menjadi amal jariah, ya. Amal jariah, ya. Nah kemudian dalam satu hadis yang sahih
Nabi bersabda ada 7 amal jariah, tidak hanya 3 tapi 7 amal jariah. Yaitu apa saja? Ini saya sebutkan di sini. Setelah mukmin itu meninggal, maka jariah yang terus bisa terkirim pada ilmu yang disebarkan. Jadi Bapak Ibu ini juga wajib menyebarkan ilmu, meskipun satu ayat, baru ani wa ayat, satu ayat sampaikan pada saudara kita agar menjadi amal jariah. Anak soleh yang dia tinggalkan, perlu kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang pintar ngaji, pintar sholat, pintar zakat, sedekah, sehingga amalnya itu bisa sampai pada orang tua yang sudah meninggal. Kita juga bisa bersedekah dengan mushaf Al-Quran yang diwariskan. Kalau kita pergi haji biasanya ibu-ibu apa itu beli Quran, kemudian Quran itu tinggalkan masjid, sehingga masjid Madinah Mekah bertumpuk-tumpuk Qurannya, karena hampir semua jamaah itu beli Quran tinggal di situ. Itu karena hadis ini, ya Bapak Ibu, hadis ini itu menjadi dibaca orang sedunia, kemudian apa yang dibaca itu terus akan mengalir pada kita yang orang-orang yang sudah meninggal di belakang itu ya. Kemudian masjid yang dibangun, musola masjid sama ya. Kemudian rumah tinggal bagi musafir, ya kita bisa memberikan nurutan penginapan orang musafir, ya maksudnya. Sungai yang diairkan, irigasi dan sedekah harta yang dilakukan saat sehat dan hidup. Ini penting sekali ya, saat sehat, saat luang, saat mampu, maka kita berat untuk bersedekah yang bagus. Coba surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi bersedekah itu yang terbaik, baik dalam sempit dan lapang itu bersedekah. Ya. Tapi tentu lebih sulit bersedekah kalau dia sempit, benar nggak? Kocek kita tanggal tua, uangnya tinggal selembar, jaga-jaga Anda beli pertalite, ya. Tiba-tiba ada serembangan orang tua sama anaknya itu naik gerobak sampah. Pernah nggak Ibu lihat itu? Bapaknya narik sampah, ibunya dorong, 2 anak kecilnya di dalam gerobak sampah itu. Apa kita tega? Terpaksa satu lembaga ini dengan ikhlas kita ambilkan Bapak Ibu untuk cari es. Betapa bahagia dia sampai dia nangis karena menerima uang 50.000 untuk makan berempat sama anak 2 kecil. Ini sangat istimewa sekali sudah betul ya. Pikiran sopir. Terus pikiran kita, kok terus piye keadaan pertalite di jalan ya? Jangan khawatir, Allah akan mengganti minimal 10.000. Manja abil hasanati falahu amsalihah. Ya. Setiap satu kebaikan Allah ganti 10 kebaikan. 50.000 akan diganti 50, berarti kali 10 500.000. Coba saja buktikan pasti ya. Demikian ya, jadi Bapak sekalian, ini hatinya soleh. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Dan kita akan coba lagi sebelum puasa ini, tadi Pak Karjal sampaikan belum puasa masih ada 2 Senin, berarti ada 2 kali lagi buka bersama dan tausiah lagi ya. Bagi itu yang dapat sampaikan sebagai pengantar, karena 15 menit lagi mungkin ada isya ya. Kalau maaf, usiku wa nafsi bila kuwa wa faqwa yang betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.